Nanti saya kirimin paketnya. Ya makanya bangkai kau sembah. Ini berbeda referensi ini, berbeda iman sama orang-orang Kristen sekarang. Kristen kan mengimani Yesus Saya sebagai nanya atau Tuhan. menyimpulkan ini, Bang? Sementara Torah Saya tanya, Anda bertanya atau Itu menyimpulkan? memberitahukan, mengimani Anda nggak usah dengan memberitahukan Tuhan di yang sini berbeda. karena Anda gini ya, Bang ya. Kata Tuhan Malaikatnya boleh. benar, Pak. Ini malaikat Bang ini pernah menyekik agenda Anda nggak ini 3 kali? Pernah mencekik Bapak nggak ini malaikatnya 3 kali? Tidak lah, itu teman saya itu malaikat maut. Pas saya masuk ada makhluk. Makhluknya banyak kali. Bisa menghidupkan makhluk. Makhluk itu bisa menghidupkan makhluk lagi. Terakhir kali kejedot kepalanya itu kapan, Pak? Terakhir kali kejedot kepalanya, Pak? Iya, enak kali udah bisa tidur aku. Udah ada yang transfer 20 juta, woi. Halo. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Ada yang mau ditanya? Maaf sebelumnya. Nama saya Fajri. Oh, tulisannya Suprapit soalnya. Jadi Oke. gini, Silakan Japri, Fajri. Sorry Japri. Silakan Japri. Kak, Ya. kakak seorang Protestan tadi, Bukan, saya ortodoks. Ortodoks. Oke. Jadi perdebatan yang sekarang nih apa? Yang kakak sama Samsul tadi gitu, soal Nabi Daud. Kamu kan udah lama dari tadi naik di bawah kan? Iya, saya itu makanya biar nggak blunder gitu. Iya, saya mau nanya, ada nggak satu isi dari Jabur Daud? Soalnya dia dari tadi bilang, Quran saya lengkap. Dari keempat kitab, Quran saya yang paling lengkap. Manalah Jabur Daud itu satu. Oke. Jadi gini kak, saya seorang Muslim. Kakak seorang tadi, maaf saudara saya, agamanya tadi apa tadi kak? Hah? Agama kakak tadi apa tadi? Kristen? Kristen maksudnya bagiannya? Nggak ada bagian. Kristen mah Kristen aja kok pakai bagian. Emang Wibe. Waktu Indonesia bagian barat, bagian timur, bagian tengah. Nggak ada, Kristen mah Kan biasa kan Kristen. Kristen kan ada Protestan, Katolik. Saya Kristen Ortodoks. Oke, Ortodoks ya. Jadi Nabi Apa ya? Yesus itu Tuhan kakak sebenarnya. Jadi yang tadi udah nggak ada nih, Jabur Daud. Tadi kamu bilang, kakak tadi ngomongin apa? Kamu mau ke sana atau mau kemana nih? Enggak, saya enggak. Oh, yang tadi udahan, ampun. Enggak, enggak Oke. membahas yang soal Oh. para nabi-nabi terdahulu lah gitu. Oh, emang punya nabi terdahulu, punya nabi-nabi. Bukannya nabinya cuma satu ya bang ya? Banyak emang. Nabi kan dari Muslim yang dipercaya 25. Ah, siapa aja tuh bang? Nabi Adam, Serius? Adam nabi bang? Oh, kan manusia yang diciptakan pertama kali kan Nabi Adam. Oh nabi itu manusia pertama disebut nabi gelarnya bang. Kakak pernah mendengar cerita soal penciptaan bumi dan langit? Saya nggak nanya itu bang, saya nanya Nabi Adam ini, cemana kok bisa dia diangkat jadi nabi? Siapa yang membuat dia jadi nabi bang? Allah. Allah mengangkat Adam jadi nabi. Iya. Oh, ada ayatnya? Kita jangan bahas ayat dulu. Loh, nggak ada ayatnya kok gimana? Jadi kok kalau Tuhanmu Enggak, nggak ini kan mengangkat kita dia kan jadi kakak nabi? kan Tadi kau bawanya bilang nalar, Tuhanmu. kan? Sebentar, tadi Iya. kamu bilang sesembahanmu mengangkat dia jadi nabi. Enggak, saya Nah, kalau nggak ada bukan- ayatnya gimana ini bang? Baik kak, jadi gini, kakak bahasnya sesembahan bahasa tadi kan? Iya, sesembahanmu lah. Iya, bagi kami sesembahan tuh ya tibanya Yang kamu sembah. gini, Lo kok ribet kali hidupmu? kami bersujud sama Allah gitu kak. Iya, itu namanya Sesembahan tuh beda sesembahanmu lagi. nggak? Sesembahan tuh beda lagi ceritanya. Oh, jadi Anda nggak menyembah sama sesembahan Anda? Saya bersujud sama Allah bukan menyembah. Iya, Allah itu sesembahanmu bukan? Allah itu nggak berbentuk zat kak. Saya nggak nanya
tanya bentuknya Allahmu itu sesembahanmu bukan? Anda menyembah siapa saya tanya? Anda menyembah siapa bang? Kan sudah saya katakan. Ya udah, saya kan nggak mau nyebut nama sesembahanmu, makanya saya bilang sesembahanmu ada nggak melantik Adam menjadi nabi? Itu aja pertanyaan saya. Kakak jangan tersesat. Coba bang, ada nggak ayatnya sesembahanmu melantik Adam menjadi nabi? Gini, kakak jangan tersesat gitu dengan tipu daya setan ya. Malah ketawa. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, nggak Orang apa-apa. ngomong nggak serius apa-apa. malah ketawa. Sekarang saya tanya bang, apakah ada sesembahanmu melantik Nabi Adam? Kakak Silakan. pernah lihat cerita para nabi-nabi terdahulu? Mana saya tahu? Nabi Isa, kakak tahu kan ceritanya kan? Nggak tahu saya Nabi Isa cuman berapa ayat di dalam kitabmu? Tidak, kita jangan bahas ayat, kita bahas tentang No bang, biografi. kalau nggak ada ayat, lu kenal nggak sama kalau Adam? bahas ayat kita kak, itu Sekarang saya perdebatannya tanya, nggak akan Bang. selesai. Kalau tidak ada ayat, mungkin nggak kau kenal Adam? Gitu. Kak, Semua saya bukan orang ustadz. menjelaskan apapun Iya. tanpa ayat, itu namanya asumsi bang. Kamu mau ajaranmu jadi ajaran asumsi? Tidak ada Bentar. ayatnya kok dibilang. Kakak seorang sarjana nggak? Enggak, saya tamat SD. Patutlah sikapnya kayak itu. Motong-motong Iya. pembicaraan. Coba, ada nggak bang sesembahanmu melantik Adam menjadi nabi? Kakak kalau nanya-nanya gitu tibanya perdebatan ceritanya kak. Lo orang nanya dong, Iya. kalau nggak ada ya nggak apa-apa bang. Abang kalau nggak sanggup ngejawab yang lulusan sarjana, ya apa hebatnya abang dibanding saya yang tamat SD? Abang aja nggak bisa jawab. Anda bilang tadi pantas lah tamat SD. Masa pertanyaan anak SD pun Anda nggak bisa jawab? Anda sarjana kan? Apa Anda Kalau S2, S3, pertanyaan SD nggak profesor? cuman- pertanyaan gini 1 tambah 1, itu pertanyaan SD. Ini kan Oke. pertanyaan kakak kan soal nanya surat-surat kan, itu kan udah beda lagi bidangnya. Iya, Ya. tapi tetap anak lulusan SD. Kenapa memangnya Iya, SD aja gini. kayak gini? Emang kenapa bang? Kak, Terlalu tinggi kah SD bagimu? kakak ngomong sama aku ya sekarang ini tidak Ini bang, apakah menurutmu anak SD ini, yang lulusan SD ini terlalu rendah bagimu? Saya udah nurunkan diri saya jadi anak SD loh. Masa pertanyaan anak SD pun kok nggak sanggup jawab? Oke, ini kakak mute ya suara aku ya. Tadi kan barusan tadi ya. Coba kakak mute dulu suara kakak. Ya, biar aku ngomong dulu, aku ceritakan dulu. Nah, jadi gini, maaf ya kak, aku menghargai kakak di sini ya. Kakak yang paling tua di sini, ya. Jangan memfitnah. Udah, Yang paling tua di situ ada opung-opung di bawah. iya, Jangan kok opung-opung yang di gitu loh bawah. bang. Bang, Siapapun Anda dari kelasnya, saya yakin Anda juga nggak lulus TK, ya. Kalau memang Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, narasi Anda, kalau Anda memang pernah kuliah, Anda tahu cara berdiskusi. Anda tidak tahu bahkan cara berdiskusi, makanya Anda datang pun tadi, Anda mau masuk ke yang satunya tadi, tapi Anda tidak tahu narasi apa yang mau Anda bawa. ini, maaf ya. Kak. Silakan Oke. bertanya aja iman Kristen di sini kalau Anda tidak bisa adu argumentasi dengan saya. Oke. Ini kakak kan nggak ada buat judul besarnya apa gitu. Saya pun nggak tahu Coba perdebatannya abang apa. masuk, nanti kau tengok deh. Pemberitaan Injil. Abang keluar masuk lagi tuh. Begitu masuk ada bang. Nah, abang masuk lagi. Pasti di bawah tuh ada. Pemberitaan Injil. Coba aja lihat. Jadi Anda aja udah merendahkan saya ketika saya bilang SD. Masa pertanyaan SD Anda nggak bisa jawab? Di room saya ini udah ada anak hukum, anak pesantren, anak komplek, anak filsafat, ya sekelas profesor juga udah di room saya. Jadi santai aja bro. Ya. Gitu ya. Kamu salah orang. Ya, abang harus tahu itu. Ya, yang guru agama yang kemarin itu. Saya tunggu-tunggu ini nggak ada di sini.
nggak datang-datang. Anda terlalu meremehkan saya. Mentang-mentang saya merendah, kau injak-injak. Jangan gitu ya. Jangan, haruskah ku debat yuk, boleh kirim permintaan. Halo Aswa, selamat Halo, pagi. selamat pagi Kak. Ya, silakan Aswa. Ada yang mau ditanya? Ada sedikit. Adakah tata cara pernikahan di gereja? Itu saja jawab. Ada. Tata cara. Ah, Mana? kamu di mana Bang? Ini ku kirimkan ke rumahmu. Kau baca sendiri. Saya Jawa Sampai Tengah. aku bacanya. Dari Jepara. Oke, nanti DM alamatmu ku kirimkan buku tata cara menikah di sini ya Bang ya. Enggak, Ada banyak kali kalau aku tata mau cara. baca. Iya, ada di sini Bang, di buku ini. Iya, baca dulu. Ya Anda nih Abang kirim alamat Abang baca Ya sendiri. makanya itu baca. Apakah kamu tahu apa enggak? Anda tadi nanya, adakah tata cara pernikahan di gereja? Saya jawab, ada. Kan kamu nanya adakah? Ya jawabannya ada. Itu loh, kamu kan nanya adakah? Ya saya jawab ada. Terus tiba-tiba suruh baca. Saya nyuruh kamu nanya, bukan nyuruh saya baca. Nanti saya kirimin paketnya. Ya makanya bangkai kau sembah. Itu nah memang kalau udah ini ya kan terjebak, dia ngomongnya langsung ngelantur ya kan. Salah nggak? Ya kayak gitu. Ya bangke kamu sembah daripada saya sembah kotak Indomie. Puji kotak Indomie, putarin kotak Indomie, daripada itu ya mendingan ya. Jadi saya itu hanya menjawab apa yang kira-kira kamu tanya saja. Dapat duit kagak, gue ngejawab-jawab lu siapa ya lo? Jangan kepo sama iman orang. Halo, Sarkas. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Kak, saya mau bertanya ini Kak. Silakan. Bertanya Bible ya, tapi di kejadian 1 ayat 26 ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita semua sampai seterusnya. Di sini ada kata kita Kak, itu boleh dijelasin nggak Kak maksud kata kita itu? Tertunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu kita di situ adalah Allah, Firman dan Roh. Berarti dia berbicara pada diri sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, selamat pagi, silakan. Selamat pagi. Ada yang mau ditanya Pak Anwar? Ibu Islam atau Kristen? Kristen, Ibu wanita atau pria? wanita. Saya mau bertanya ini, kalau memang wanita kan Ibu kan? Silakan. Di dalam Tapi Kristen, ini ya Pak ya, ketika Anda bilang, Ibu pria atau wanita, Anda sudah menyebutkan saya wanita sebenarnya ketika berkata ibu loh. Anda aja udah bilang, Narasi, ibu Bu, perempuan biar atau tahu. wanita, laki-laki atau wanita. karena Ibu tanya sebenarnya. ini banyak lari-larinya, melenceng-melencengnya Bu. Iya, Abang nggak melenceng-melenceng ya? Oke, siap. Ibu yang melenceng. Silakan bertanya apa? Nah, saya mau bertanya nih Bu. Silakan. Nah, Duh. Tahu udah nggak ngasih aku 1 koin aja kok banyak gaya kau. Jangan kayak preman di sini. Ini room saya. Jangan sok-sok ngatur saya. Udah cantik hakiki gini kau tanya lagi pertanyaan botol. Halo Rafal, selamat pagi. Halo juga Mbak, selamat pagi. Ya, ada yang mau ditanya? Iya siap, ada yang mau ditanya. Silakan. Saya mau tanya. Sebelum Injil turun, Yesus kan mengimani atau bereferensi pada Torah, pada Taurat ya.
Kami tidak menerima yang namanya Injil turun, Bang. Kami tidak tahu ada Injil turun karena Injil itu ditulis sama Rasul Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya tidak tahu ada Injil turun. Injil siapa itu, Bang? Oke. Ya, berarti Yesus kan mengimani atau bereferensi pada Torah ya? Bukan. Yesus mengimani Torah. Taurat itu Yesus yang nulis dengan jarinya. Bukan dia beriman, tapi dia adalah sang pemberi Taurat. Oh, iya. Dan Torah itu kan diberikan untuk orang-orang Bani Israel, ya kan? Betul. Itu orang-orang Yahudi. Nah, untuk orang-orang Yahudi mereka kan mengimani satu Tuhan. Ini ya Bang ya. Taurat itu diberikan Israel bukan hanya untuk Yahudi, karena suku bangsa Israel itu ada 12. Suku Lewi pun menerima Taurat itu karena Musa bukan orang Yahudi, tetapi Musa orang Lewi. Ini aja Bang udah salah. Oh iya, maaf. Iya. Ya, artinya di situ di dalam Torah itu di situ mengimani satu Tuhan. Ya kan? Taurat itu adalah hukum, bukan bicara tentang satu Tuhan, Bang. Isi Taurat itu adalah hukum-hukum yang diberikan kepada bangsa Israel untuk membedakan mereka dari bangsa lain. Abang nggak kenal Taurat berarti? Iya, bukannya yang menerima Torah itu adalah Nabi Musa. Seperti itu. Ya kan? Artinya begini, Anda tahu nggak arti Taurat, Bang, apa? orang-orang Kristen, Anda tahu nggak arti Taurat apa, Bang? Iya, Taurat hukum. Taurat hukum. Hukum Anda yang tahu diturunkan nggak Taurat orang. itu adalah hukum? Lagi googling dia. Sanda googling. Artinya saya berbicara sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau mungkin saya keliru kan Mbak bisa luruskan seperti itu. Mending bertanya aja langsung Iya. daripada Anda menarasikan sesuatu yang salah dari awal. Artinya kan ini Nabi Musa menerima Torah itu kan. Ini berbeda referensi ini, berbeda iman sama orang-orang Kristen sekarang. Kristen kan mengimani Yesus Anda sebagai nanya Tuhan. atau menyimpulkan ini, Bang? Sementara Torah Saya tanya, Anda bertanya atau Itu menyimpulkan? memberitahukan mengimani Anda nggak usah dengan memberitahukan Tuhan di yang sini berbeda. karena Anda gini ya Bang ya. Iya, itu yang Anda menjadi di sini hanya bertanya. Anda memberitahukan apa? Memangnya Anda Tuhan? Ya, Anda bertanya di sini bukan memberitahu. Anda tidak tahu apa-apa tentang Taurat. Jadi jangan sok memberitahu di sini. Iman saya kok Anda yang beritahu. Iya, artinya itu yang akan menjadi pertanyaan saya. Logikanya di mana, Bang? Logikanya di mana Anda bertanya iman saya? Anda mau memberitahukan iman saya. Ya. Anda jangan keluar dari kapasitas Anda sebagai penanya yang tak tahu apa-apa. Anda hanya penanya Artinya yang ini, tidak di tahu dalam Torah kan apa-apa. tidak menjelaskan. Makanya narasimu tadi salah semua. Coba Belajar dulu. Coba jelaskan. Belajar dulu. Kamu aja nggak tahu. Berarti Taurat diberikan kepada Yahudi. Orang Yahudi ketawa. Ya, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, bukan Yahudi. Wong Musa orang Lewi. Kan dulu saya bilang. Halo TikTok. Ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak TikTok? Ada Kak, ini tentang yang pertama tentang Kak bilang takdir. Itu takdir Nggak ada takdir di dalam iman Kristen Pak. Jangan nanya-nanya tadi lagi takdir sama saya. Nggak ada takdir dalam iman Kristen. Nanti kalau Bapak nanya takdir, saya nyanyi nih. Takdir memang keji, tak mengenal hitam putih. Nggak ada takdir Pak di dalam iman Kristen. Jadi jangan nanya-nanya takdir sama saya. Oke, next Kak. Ada yang kedua. Apa tuh? Ini kan di dalam Alkitab kan mengajarkan hormatilah ayah dan ibumu kan? Halo?
kalau seandainya orang tua perempuan saya yang Islam, seperti apa yang harus saya lakukan? Suruh masuk Kristen, Pak. Sudah dari berbagai cara saya sudah buat, cuma nggak bisa. Udah. Bidat yang sudah kamu nasihati 2-3 kali, tinggalkan dia. Bahkan kau nggak perlu mengucapkan salam. Itu ada dalilnya di dalam Titus 10 ayat 1. Jadi kalau untuk menghormati ibu nggak apa-apa tuh kalau beda agama ya? Nggak apa-apa, Pak, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Yesus. Nanti kalau nggak akur kau sama mertuamu, siap kau nanti dimaki-makinya. Lewat pula nanti piring terbang, gelas terbang, kan nggak bagus, Pak. Silakan. Di mana Kak dalilnya? Aku carilah di dalam kitab. Harus sekali kutunjukkan. Tunggu, kau nggak percaya kali sama aku. Sabar. Oke. Itu aja Kak. Ini Makasih Kak. aku ngomong tuh nggak pernah nggak ada. Ya, bidat yang sekali 2 kali kamu tegur, tinggalkan dia. Nih, Bapak baca Titus 3 ayat 10. Titus 3 ayat 10 Kak ya. Jadi Bapak tuh nggak usah ini kali gitu ya. Berarti dia kan memang nggak mau. Iya. Nggak mau selamat, dia kan maunya masuk neraka. Nggak apa-apa, tinggalkan aja. Ini mau ditanya, Bang. Itu aja Kak. Thank you. Shalom, selamat pagi. Kok kalian baru tahu, woy? Bidat itu jangan diucapkan salam. Lu kalian baru tahu? Hanya kan kemarin itu ya, ada Advent kesini, apalagi bukan. Ada Wanes, itu nggak perlu diucapin salam, nggak usah. Ya, biar kalian tahu, sekejam itu memang. Orang barang siapa tidak datang membawa ajaran Injil atau ajaran Kristus kepadamu, jangan kau ucapkan salam. Ada juga dalilnya. Nggak percaya? Makanya lo belajar tentang bidat nih, beli bukunya. Di sini juga ada. Sakramen perkawinan ada di sini. Tentang bidat-bidat pun ada di sini. Belajar. Halo Mal. Selamat Halo. Ya, Selamat halo. malam. Ya, silakan Akmal, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kakak percaya nggak saya bisa melihat Tuhan? Enggak. Kenapa enggak? Bisa dibuktiin? Kan sebelum saya jadi manusia, saya kan roh. Kan saya bisa berteman sama malaikat maut. Ya. Dan aku mau ini, kan aku jumpa sama malaikat di gerbang roh. Saya mau lihat Tuhan. Kata malaikat maut, tidak. Saya mau lihat Tuhan. Kata malaikat maut, tidak. Coba dulu izin kepada Tuhan. Dan malaikat mau ke alam Tuhan. Tuhan tahu ada roh yang mau lihat Tuhan. Bapak Nabi ya, selamat Bukan ya. nabi aku. Wow. Bukan nabi aku. Bapak Nabi yang keberapa nih Pak? Bukan nabi aku. Oh bukan Nabi, biasanya kalau udah ngelihat malaikat itu Nabi loh Pak. Tapi aku sahabat dengan malaikat maut. Hah, gimana? Sebelum aku lahir di bumi. Dan kata Tuhan, boleh. Iya. Betul ini. Dan malaikat mau jemput aku ke alam roh.
Kata Tuhan Malaikatnya boleh. benar Pak. Ini malaikat ini pernah menyekik agenda Anda nggak ini 3 kali? Pernah mencekik Bapak nggak ini malaikatnya 3 kali? Tidak lah, itu teman saya itu malaikat maut. Dan dikasih lihat Tuhan. Dan saya bawa alam Tuhan. Kalau kita jalan alam Tuhan ke alam roh, gak sampai 100 tahun gak sampai. Ini 3 detik aja, 3 detik bisa. Pas saya sampai ke alam Tuhan, di situ wanginya enak kali. Pas saya masuk, ada makhluknya banyak kali, bisa menghidupkan makhluk itu bisa menghidupkan makhluk lagi. Terakhir kali kejedot kepalanya itu kapan Pak? Terakhir kali kejedot kepalanya Pak? Terakhir kali kejedot kepalanya itu kapan Pak? Pas saya ke ada buah di situ, buahnya bermacam-macam dalamnya. Kalau terakhir Manisnya kali minum obat bermacam-macam. kapan Pak? Kalau terakhir kali minum obat itu kapan? Ini betul sebelum aku lahir. Iya, saya nanya terakhir kali minum obat kapan Pak? Dengar dulu sampai habis. Dan Mal, lu kayaknya kena malpraktek deh Mal. Waduh. Saran saya ini ya, vaksin dulu yang lengkap sama minum obat cacing ya. Itu saran saya sih Mal. Gitu ya. Ini tadi sampai yang di bawah nih. Halo BNN. Aduh Tuhan. Tadi mau aku tes ya ini berapa gitu. Ya Allah Mal. Oke Mal, makasih ya Mal. Kamu layak jadi nabi. Boleh bertanya kah? Boleh. Begini pertanyaan saya karena saya juga bimbang ini kesana kemari Rum. Banyak yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi saya baca-baca selalu buka di apa itu di cari pembenaran, tidak pernah saya dapatkan Yesus mengatakan Tuhan. Lalu Bagaimana itu? apa? Hah? Pertanyaannya apa? Itu pertanyaannya, apakah Yesus ini Tuhan? Oke, coba Bapak buka dulu Yohanes 13 ayat 13. Pasti ketemu. Enggak, cuma HP saya punya satu. Ya, saya bacakan ya Yohanes 13 ayat 13 ya. Aku adalah guru dan Tuhan. Itu jawab Yesus. Itu perkataan Yesus sendiri. Coba tunjukkan datanya, nanti saya baca ulang. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Oh, Yohanes 13 ayat 13. Oh, begitu. Ya dia kan bingung, namanya juga Umbi. Sabar ya teman-teman ya. Umat bingung. Saking bingungnya pertanyaan itu aja dari 100 tahun yang lalu. Aku senang kalau mereka bilang, "Saya bingung." Iya, Umbi. Wajar. Makanya masih Islam. Silakan Pak. Jangan lupa tap-tap ya sama nge-give ya, sama nge-share juga biar room kita ini tegang 70 tahun ya Batu ya. Iya. Nggak bisa kubayangkan batik tegang 70 tahun. Ya, daripada letoy. Dengan tegang. Halo Mariati, ada yang mau ditanya Mariati. Nah, ada lagi Pak yang mau ditanya. Ini makanya saya bertanya karena saya belum temukan itu bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan.
Di mana dalilnya? Yohanes 13 ayat 13 sudah dibaca? Adakah mengaku sebagai Tuhan di situ? Baca dulu. Pak, nanti Bapak kalau baca Alkitab dapat pahala, Pak. Yakin? Nah, ya. Satu ayat aja dapat pahala. Eh, Terus coba bacakan Lukas 2 ayat 54 sampai Jadi Yohanes 13 ayat 13 nggak mau ya. Pantaslah Bapak bilang nggak bisa ditemukan. Orang yang Bapak cari, misalnya Bapak nyari jengkol, Bapak belinya di toko material, ya nggak ada lah, Pak. Tunjukkan ayatnya nggak kau baca, malah kau ke Lukas. Bingung. saya tanya kembali, apakah kalian tidak mengimani Lukas? Kan Bapak nanya, di mana ayatnya? Saya tidak temukan ayat Yesus mengaku Tuhan. Saya ketemukan, Bapak nggak mau. Bapak nyari sendiri nggak ketemu. Udah saya tunjukin, Bapak mau cari yang lain. Mau apa? Bapak tentukan dulu. Bapak mau saya tunjukin nggak ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Tunjukin ke sini, maksudnya Tuhan. tampilkan. Coba Udah Bapak tampilkan. baca dulu, googling aja dulu. Nanti Bapak dapat pahala loh, Pak. Nggak bisa. Coba tampilkan di situ, karena saya cuma punya HP 1. Ya, Bapak mah kalau nggak punya jangan di sini dong, jual kesedihan. Di sini. Bisa, Bapak punya 1, jangan ngadu nasib di sini. Bukan mau diskusi, malah curhat punya HP 1. Kemana dong kalau begitu? Ya salah Anda, suruh siapa? Bapak punya HP 1 ya, udah Bapak beli HP dulu biar 2 HP-nya ya. Dadah. Ya dia punya HP 1 malah curhat. Kenapa ya umat umbi-umbian ini kalau ngomong itu ngotot gitu loh? Kenapa ya? Ya nggak apa-apa, kita tetap memanusiakan manusia aja ya kan. Herman loh Selena, aku Herman banget. Herman Udah lagi ngotot. cilok, jangan dipanggil-panggil, pengang nanti. Udah nggak ada persiapan, asal congor, ngotot, Dikasih ayat nggak bentak, dan mau. keluarlah kata-kata surga. Iya, kan bau sorga mulutnya. Gitu. Thank you Pak Tuan Nami. Halo Rahayu. Halo. Halo Herawati. Halo, Ya, ada yang mau ditanya ke Herawati. Mbak. Terpicit aja, mau picit-picit love terpicit jadinya. Ya, picit balik ya. Jangan lupa teman-teman ya, dukung pelayanan saya, masuk ke bio, di situ ada Saweria ya. Batu juga boleh ya. Berbagi sesuatu asal jangan berbagi suami ya. Berbagi batu aja, Berbagi istri pun nggak boleh. Berbagi apa yang kalian punya, berbagi rumah boleh, berbagi mobil boleh, berbagi ATM pun boleh, asal jangan berbagi suami aja. Saya nggak terima. Oh, tidak. Ada di situ tuh ada link ya. Ada link Saweria, kalian masuk aja ke linknya. Ya. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Oke, ini ada Rahmat. Halo Rahmat Hidayat. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan. Saya ingin bertanya nih. Boleh. Masalah Tuhan ya. Keyakinan. Tuhan punya masalah, Bang. Enggak, masalah tentang tema keyakinan. Masalah Tuhan. Aku baru tahu Tuhan Kenapa punya saya agama Muslim? Karena Tuhan kami maha besar. Maha besar. Sampai nggak kelihatan ya, saking besarnya. Iya, sampai tidak kelihatan. Loh, Jelas, saking maha besar. besarnya sampai nggak kelihatan. Baru tahu aku. Saking besarnya nggak kelihatan. Aku pun agak Herman ya kan. Silakan Pak Rahmat. Ya, kalau besar jadi nggak bisa kelihatan. Jadi karena keyakinan gitu. Berarti mata kami ketutup semua ya, saking besarnya ya. Allah itu maha menciptakan. Jadi segalanya semuanya itu Allah yang menciptakan.
Silakan, Ya, silakan. Islam itu dari dulu emang udah Islam. Ini kok lama-lama jadi kayak budak korporat ya, kerja terus kagak ada liburnya. Silakan, silakan. Silakan Pak, ada yang mau ditanya Pak Rahmat? Tanya apa lagi? Loh, Anda di sini Itu cuma aja. mau promosi. Oke. Oke, udah itu aja. Iya. Hujan nih, masalahnya hujan sini. Oh iya Pak. Nanti aja nanti ya. Bisa nengok hujan juga Pak, kirain udah saking ketutupan nggak kelihatan. Saking besarnya Tuhan, hujan nggak kelihatan. Perasaan ya Selena, kalau yang udah yang terlalu besar itu dari ujung aja udah kelihatan. Ini katanya Saking maha besar besarnya nggak udah ketutup kelihatan. biji mata. Ya, selamat siang. Ya silakan Pak, ada yang mau ditanya. Ada nih. Apa sih definisinya yang di Lukas 5 ayat berapa ya ntar ya? Lukas 5 ayat 5. Silakan Pak dibaca. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Hah? Lukas 5 ayat 5 Pak. Oh, Lukas 6. Maaf. Lukas 6 ayat 5. Apa yang mau ditanya Pak? Maksudnya anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Definisinya itu kemana? Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Gitu ya? Iya. Dia adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti tentang hari Sabat. Bentar itu Sabat Pak, kan Sabtu. bentar Pak. Nih ya, namanya Hirin. Gue donasi 20 juta buat lu ganti behel ya, mau nggak? Oke Bang Hirin, ditunggu ya. Ini saya screenshot ya, typingan Anda ya Bang Hirin ya. Nih boleh Abang langsung ya. Di situ ada nomor rekening ya. Di situ ada nomor rekening ya. Atas nama lumayan 20 juta guys. Ya, ini 1.200 orang saksinya ya. Ya Bang Hirin ya, kita tungguin ya. Wih, mantap. Janji adalah utang loh. Janji adalah utang loh. Benar ya Bang Hirin ya, saya tunggu nih, saya screenshot nih, Oke. Oh, cair. Gila, 20 juta nggak tuh? Kita tunggu ya teman-teman ya. Admin jangan lupa ya. Langsung info kalau udah masuk ya. Fotonya boleh, ini kita sepil ya. Lipat guys. Berarti tipu dia. Tak ada nyali lah. Iya, gitu ya. Itu Pak Pandawa, kenapa Yesus itu disebut Tuhan atas hari Sabat ya? Coba baca Matius 28 ayat 18. Matius 8 ayat 2 Matius 28 ayat 18. Nih kalau ada yang mau donasi untuk gigi saya, boleh ya teman-teman ya. Kebetulan saya belum ganti karet ini udah 2 bulan ya. Ditunggu ya, boleh berdonasi lihat itu di Saweria, ada di Saweria, kalian buka aja, klik, buka linknya, ada di situ ya. Silakan Pak Pandawa, ada udah ketemu ayatnya? Matius 28 ayat 18. Kenapa dia Matius dikasih 28 ayat 18 ya? Ayat berapa tadi? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, makanya kenapa Yesus itu disebut Tuhan atas hari Sabat. Dia itu adalah Tuhan atas segala-galanya. Itu Pak, karena Bapak itu sudah memberikan kuasa itu. Sabat hari Sabtu ya? Kenapa? Karena puasanya ya. Ada lagi yang mau ditanya Pak Pandawa? Enggak.
Ya, Ibu apa nih, Ibu agak berkati itu. Makanya dia Tuhan atas hari Sabat, karena dia itu adalah penguasa atas bumi dan atas surga. Nah, ih enak kali, udah bisa tidur aku, udah ada yang transfer 20 juta, woi. Kejar tak, kejar. Kan, lumayan dapat 20 juta. Lumayan lagi lah, lumayan kali tuh. Ih, bejir, Kau jarang bilang ganti banget gigi ada karet. donasi 20 juta ya. Baru Paduka Selena. Rupa lah waktu itu yang donasi sama aku 20 juta. Serius. Langsung hilang sihirinnya. Halo Joji. Halo. Bukan Toji ya. Joji masih manasin motor gitu. Kan kalau saya muslim, mohon maaf saya muslim. Kalau di muslim itu kan kita punya hari, istilahnya hari yang dikatakan hari baik lah dalam keyakinan muslim itu kan hari Jumat. Nah, kalau di yang setahu saya di sekitar saya itu kan hari Minggu, yang kawan-kawan dari Kristen, dari Katolik itu kan hari Minggu. Apakah itu hari Minggu itu ada kisahkah atau ceritakah mungkin di hari Minggu? Ya, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya kenapa puncak dari peribadatan orang Kristen itu hari Minggu. Karena kemenangan atas maut, atas dosa, atas iblis itu hari Minggu gitu, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri hari Jumat itu dasarnya apa? Kalau kita hari Jumat itu kan dikatakan hari Jumat itu Ya, atas dasar apa? Ada apa di balik hari Jumat itu? hari baik dalam Islam. Terus Rasulullah juga sebagai Muhammad ini dia terima wahyu juga pada hari Jumat. Nah, nanti juga dikatakan nanti hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Seperti Waduh, hari kiamat hari Jumat, Pak? Nah, bukan maksudnya kan kita juga belum tahu pasti. Hanya kan dalam keyakinan yang saya pelajari seperti itu. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita kan dasarnya karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu, itu puncaknya. Yesus disalib itu pada hari Jumat. Nah, kalau orang Islam sendiri kan kata Bapak, karena Nabi itu menerima wahyu hari Jumat. Ini ada datanya nggak nih, Pak? Yang saya pelajari sih, untuk saya juga ilmunya belum apa-apa. Yang ya saya juga masih mendalami agama saya seperti itu. Oke, jadi nggak ada datanya ya, Pak ya? Yang saya dengar dari ceramah, yang saya pelajari dari guru-guru saya seperti itu. Oh gitu. Oke, Ya. oke. Baik-baik. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Ya, sama-sama. Oke, halo Bonar. Selamat pagi, Bonar. Halo. Halo, Bonar. Jadi selain dari hari Jumat itu bukan hari baik ya? Ada hari sial berarti. Ada sial berarti. Halo Kak, selamat siang Kak. Silakan Anggara, ada yang mau ditanya. Silakan. Hai Halo. Kak, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Kak. Mau tanya Ya. Kak, yang ciptakan langit dan bumi itu siapa Kak? Allah Tritunggal. Allah Tunggal. Ya, Allah Tritunggal. Apa Yesus Kak? Kenapa? Terus yang menciptakan manusia siapa itu Kak? Allah Tritunggal. Yang menciptakan manusia juga Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal itu dia itu manusia atau apa itu Kak? Bukan, Allah itu bukan manusia. Oh, terus dia siapa Kak? Allah. Oh, hanya Allah dia. Terus yang dibilang Yesus itu siapa itu Kak? Yesus itu firman-Nya Allah. Dia firman Allah. Terus Allah ini datang dari mana Kak? Dia tidak datang dari mana, tetapi dia adalah Sang Ada. Oh, Sang Ada. Berarti yang ciptakan manusia juga Allah ya. Allah Tritunggal, betul.
Allah Tritunggal. Oh, berarti bukan Yesus Kak ya yang ciptakan langit dan Itu kan bumi. firmannya Allah. Kalau Yesus firmannya Allah, ya dia pencipta. Itu berarti Yesus jadi penciptanya gitu Kakak. Ujung-ujungnya kan Yesus juga itu penciptanya. Yesus itu pencipta. Oh, Dia Yesus adalah pencipta firman kan. Allah Tritunggal. Oke Kak, oke. Sekarang yang ciptakan Bunda Maria siapa Kak? Allah Tritunggal. Anak ya Bunda Maria siapa? Kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus kan gitu. Oke. Lebih tua anak daripada ibu Kak. Apanya? Lebih tua ibu dari anak apa? Lebih tua ibu daripada anak. Ya iyalah, lebih tua ibu lah daripada kemanusiaan anak. Lebih tua ibu tapi Maria yang melahirkan Yesus kan gitu. Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Jadi kok bisa kan lebih tua? Kayak mana itu Kak? Iya, Coba karena jelaskan Kak. dari tadi sebenarnya udah dijelasin. Karena Yesus itu adalah firman kayak mana Allah. itu, Kak? Yesus itu kan firman Allah. Firman kekal. Ya, tapi kemanusiaan Yesus itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi sekarang posisi Yesus itu di mana Kak? Mau tahu Kak? Di sorga dan di bumi. Di surga yang di bumi. Terus yang di Kemanusiaannya. Oh, itu kemanusiaannya, tapi dia di surga dan di bumi gitu. Iya, karena dia kan maha. Kapan dia? Oh, gitu. Jadi kapan dia nanti turun ke bumi itu, Kak? Nggak boleh ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Emang Allah punya rahasia ya? Iya dong, makanya ada ayat kami rahasia kerajaan Allah. Oh, begitu. Karena Allah itu bersifat. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Oh iya, cuma nanya itu tadi aja Kak. Itu kok yang disalib itu yang disembah kok gitu kan? Saya bingungnya di situ. Iya. Kalau abang nyembah apa, Bang? Kalau kami nyembah Allah Kak. Udah jelas nyembah Allah kami. Allah Allah itu Subhanahu wa ada di Ta'ala mana? itu yang saya sembah. Gimana Kak? Allah itu ada di mana, Bang? Kalau Allah itu tidak bisa dilihat Kak, tapi cuma bisa dirasakan saja. Itu dia Kak. Saya nanya, Allah itu ada di mana? Kalau Allah itu kita tidak tahu ada di mana Kak. Setahu kita, di mana ada kita, dia sudah tahu kita ada di mana. Saya di sini aja dia sudah tahu Kak. Saya di sini aja dia sudah tahu. Itu dia Kak. Jadi Allah abang nggak tahu ada di mana? Dia tidak bisa dilihat Kak. Itu saja. Oh, Yang berarti bisa abang nggak jumpa pernah sama baca dia itu Quran hanya dong, Bang. Nabi Muhammad. Abang seriusan nggak tahu Allah ada di mana? Allah itu Coba Kak, abang kan. baca abang Al-Quran ya, Al-A'raf ayat 54 Bang. Allah itu di arsy Bang, kok dibilang nggak ada di mana-mana. Coba baca. Dia nggak ada di mana. Al-A'raf ayat 54. Kalau Allah itu Kak bukan nggak ada di mana-mana, dia itu ada di mana-mana Kak. Malahan kita di sini lagi diskusi aja dia tahu Kak. Iya, Itu dia abang kelebihannya. itu ini berarti abang nggak pernah baca Al-Quran dong. Coba baca Saya dulu. pernah baca Kak, tapi saya nggak hafal. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi abang kalau ditanya Allah ada di mana? Ada di arsy. Abang harus jawabnya gitu. Jangan bilang nggak tahu di mana. Gimana Di arsy sih? mana dia Kak? Nih, Kalau emang Kakak tahu dia di arsy mana Kak? Nih, tuh Allah itu bertahta di arsy. Tuh. Masa abang Islam nggak pernah baca Quran? Jadi besok-besok teman-teman Muslim kalau ditanya Allah di mana, di arsy, di arsy.
Jangan ditanya nggak tahu. Nampak kali nggak pernah baca Al-Quran. Saya bukan nggak tahu kak. Kalau Allah itu emang tidak bisa dilihat. Yang kakak tanyakan Saya tadi nggak kan, nanya emang dilihatnya bang, di mana tempatnya. Nah itu kan pertanyaan menanya. saya. Jawablah yang sesuai. Kalau Saya nggak kakak nanya tanya dia kelihatan di mana tadi kan saya jawab kalau Allah itu ada di mana-mana. Malahan kita di sini aja sih dia sudah tahu. Ini Kita lagi Quranmu diskusi dia sudah mengatakan, tahu. Gini bang, ini kan Quranmu nih. Kamu beriman nggak sih kepada Quran? Saya beriman kak, makanya. Nah coba itulah dalil firman saya, Kak. dikatakan Allah ada di mana-mana, mana dalilnya? Justru itu nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu Allah itu di arsy. Tapi saya belum menghafal kak. Makanya nih saya Kalau kasih saya tahu menghafal, besok kalau Bang Anggara ditanya orang Tuhanmu di mana, jawab di arsy dong. Gitu ya, ini saya kasih tahu aja nih biar nanti jawabannya nggak ngawur gitu. Di mana-mana dalilnya nggak ada. Kan dalilnya nggak ada malah dibanggain, yang ada dalilnya dilupain. Ya kan, dadah bang, assalamualaikum. Capek deh. Susah, yang ada dalilnya nggak mau dipakai, yang nggak ada dalil itu terus Iya. dipakai. Agak Mereka ini lama. mengarang bebas, mengarang bebas. Jangan suka ngarang bebas, bacalah kitabnya. Ini lebih elok macam tuh, ya tahu. Betul. Ini